sepanjang yang saya jalankan, usaha itu pasti tidaklah mudah. Tetapi bagi yang sabar, tekun, gigih, pasti ada jalan. Ya, saya, Lianto, ini sedang ada di Dusun Bedugul Asri. Dusun Bedugul Asri adalah satu like a small resort lah ya, yang ada di kawasan Bedugul. Sebetulnya Dusun Bedugul Asri ini dibuat tidak semata-mata untuk mencari bisnis semata, jadi tempat ini kebetulan satu ketika saya pergi ke Eropa. Ya, saya pergi ke tempat yang namanya Mont Blanc. Mont Blanc di perbatasan Jerman dan Swiss gitu. Okay. Ya. Dekat Mont Blanc di dataran yang paling tinggi. Ya. Kita menginap di satu villa bersama teman-teman. Enak, dingin, sejuk, damai. Nah, ada satu keinginan bagi saya untuk enak ya kalau bisa punya tempat seperti ini, tapi di Indonesia, terlebih-lebih di Bali. Nah, beberapa bulan kemudian, tiada sengaja, ada seorang kawan menawari tempat ini, tetapi motivasinya bukan semata-mata untuk sengajaan cari atau gimana, tetapi lebih kepada menolong sahabat. Gitu. Saya tiba-tiba terbersit satu, oh iya ya, ternyata kearifan lokal di sini adalah pertanian hortikultura, kebun sayur-sayuran dan buah-buahan. Sangat subur di mana-mana kita bisa melihat. Sama seperti halnya kita melihat di daerah yang dataran tinggi pada umumnya. Seperti di Kintamani petani jeruk. Nah, di sini keunggulannya adalah kebun sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebagian besar mungkin 70% sayur dan buah-buahan yang ada di kota Denpasar disuplai dari dataran tinggi di sini dan petang ya kalau di Bali. Nah, saya ingin membuat ini lebih berarti, makanya kami buat Dusun Bedugul Asri sini. Kami nggak membuat nama yang muluk-muluk. Dusun sebagaimana ciri khas dusun. Makanya dilihat bangunannya ini adalah mencerminkan kesederhanaan. Ya, sederhana itu khas dusun. Terbuka, tidak intimidating, dan menggunakan unsur yang ada di sekitar, kayu, batu-batuan gitu. Itu ada satu cita-cita saya yang tertanam dalam hati, ya ingin menjadikan Dusun Bedugul Asri ini menjadi desa wisata farming. Desa wisata farming ya. Lili, ya kalau hari weekend sesuai dengan visi kita setiap Sabtu dan Minggu di sini ada yang dibilang Sunday Market, yaitu di mana kami berikan secara cuma-cuma penduduk asli di sini, di sekitar sini untuk menjajakan hasil pertanian mereka. Secara cuma-cuma, kita tidak pungut biaya dan harganya pun kita tidak tentukan. Terserah aja. Terserah mereka. Kenapa? Kita tidak ingin, justru kita ingin meningkatkan pendapatan mereka sesungguhnya. Gitu. Dan lebih daripada itu, dalam pikiran saya dan rencana saya adalah nanti setiap selesai Sunday Market, kita ajarin ibu-ibunya melalui instruktur dari kota, Denpasar, dari Jakarta. Mungkin Deli juga kalau punya keahlian membuat oleh-oleh, ajarin mereka dan dijual di oleh-olehnya di Cemara Sunday Market pada hari weekend. Nah, dengan harapannya
mereka bisa mempunyai pendapatan dari hasil mereka. Kalau petani mempunyai pendapatan, mereka tidak harus ke kota. Nanti di sini ada greenhouse yang disebut greenhouse untuk edukasi. Ya. Jadi edukasi pertanian. Saya punya pengalaman untuk bercocok tanam sewaktu saya kecil. Tapi anak-anak kita, mungkin Lili sendiri, mungkin adik-adiknya Lili nggak pernah nyemplung ke sawah, nggak pernah pegang cangkul. Tapi kan harus tahu bahwa negara kita negara agraris. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita, mungkin nanti generasi-generasi muda anak-anak sekolah itu bisa tahu bahwa negara kita negara agraris melalui edukasi. Tapi bagaimana mereka mau tahu? Tapi dengan cara mereka. Makanya dibikin kebun edukasi dan rekreasi ini supaya mereka tahu pertanian dengan cara mereka. Dengan cara seperti mereka bermain game. Nanti Lili bisa lihat di dalamnya mereka bisa interaktif pertanian. Jadi mulai dari seeding sampai dengan harvest secara digital. Jadi memang membangun bisnis itu tidak serta-merta langsung jadi, tidak serta-merta langsung besar. Jadi sesuatu yang instan itu pasti rasanya berbeda, benar kan, dengan yang secara alamiah. Bukannya jelek, enak juga, tapi jauh lebih bagus kalau yang secara organik ya. Jadi bisnis kami dimulai dengan cara yang sangat sederhana, dimulai dari Bali juga. Di tahun 99, ya berkembang berjalannya waktu, Tuhan berikan berkat. Nah, bahkan saya bersyukur Tuhan berikan saya berkat yang lebih dari yang saya bayangkan sebelum. Itu yang sangat saya syukuri. Saya dan keluarga sangat bersyukur. Kami sekarang sudah memiliki satu pabrik medical equipment di Kendal, Industri Park di Jawa Tengah. Itu memproduksi peralatan medis, diantaranya patient monitor, meja operasi, lampu operasi, hospital bed. Made in Indonesia berarti? Made in Indonesia. Itu juga satu hal yang kami syukuri. Ya, kami syukuri dan kami yakini ini menjadi satu yang Tuhan kehendaki dari kami. Dibutuhkan konsistensi dan gigih dan konsisten ya. Jadi tidak ada sesuatu yang begitu cepat didapatkan. Biasanya isi come isi go, cepat didapat cepat pergi juga ya. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan susah payah, pasti juga tidak mudah untuk kita melepaskan, karena kita bisa menjaganya dengan baik. Jadi dibutuhkan kegigihan dan keuletan. Jadi konsistensi dan fokus, jadi konsistensi, fokus dan gigih ya. Itu yang menurut saya yang harus dimiliki oleh siapapun di antara kita, usaha apapun. Analoginya seperti gini. Ada seorang menggali sumur. Ya. Dia sudah merasa letih, nggak keluar air juga, nggak keluar sumber airnya. Mungkin kalau dia tidak sabar, dia pasti tinggalkan. Begitu ditinggalkan, nanti ada orang lain menggali, sebentar dia gali, 2-3 cangkul sudah keluar air. Bisa terjadi. Seperti orang menggali ladang minyak, ya, atau menggali tambang emas. Digali nggak ketemu. Tapi pada saat dia tinggalkan, nanti orang datang sebentar sudah memberikan hasil seperti yang diharapkan. Jadi memang sampai pada your limit, kita harus sabar dan terus berusaha. Jadi tidak pernah kata menyerah. Tuhan pasti kasih kekuatan bagi kita yang mau berusaha. Sepanjang yang saya jalankan, usaha itu pasti tidaklah mudah. Tetapi bagi yang sabar, tekun, gigih, pasti ada jalan. Hari 1 kali mungkin belum berhasil, 2 kali mungkin bisa berhasil, mungkin baru ketiga, atau mungkin baru ke 99. Ya. Tapi dibutuhkan kesabaran dan mental yang
fokus, kuat, yang juga terus berusaha dan bekerja. Bekerja, berusaha, dan berdoa. Karena segala sesuatu juga tidak mungkin terjadi tanpa kehendak.